Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Herneti, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Mendengar nama Ki Hajar Dewantara, apa yang terbersit dalam pemikiran Bapak dan Ibu guru? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia dengan nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Karena kiprahnya dalam memajukan pendidikan anak bangsa, membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mendengar nama Ki Hajar Dewantara, teringatlah kita akan semboyan yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Ing Ngaso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan menjadi panutan, di tengah memberi ide, niat, dan kemauan, di belakang memberi dorongan. Melalui semboyan ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa para guru harus mampu menjadi contoh yang baik untuk muridnya, harus mampu memberi atau membantu peserta didik dalam mengembangkan ide dan kemauannya, serta seorang guru diharapkan mampu menjadi pendorong dan memberikan motivasi kepada muridnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pembelajaran di sekolah haruslah yang pertama, menuntun. Dalam pendidikan, menuntun dapat diartikan sebagai memberi tuntunan, arahan, dan bimbingan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki sang anak, agar seorang anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Yang kedua, pendidikan di sekolah harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam pendidikan di sekolah, hendaknya kita sebagai pendidik tidak melupakan kodrat alam peserta didik kita. Kodrat yang terbentuk dari lingkungan alam dan sosio-kultural mereka. Dengan kodrat tersebut, hendaknya peserta didik di Indonesia tetap bertingkah laku sesuai dengan sosial budaya yang berlaku di Indonesia. Mereka harus menjadi peserta didik yang hebat secara intelektual, hebat secara teknologi, namun tetap dapat memilah budaya luar yang sesuai dengan budaya Indonesia. Sedangkan, berdasarkan kodrat zamannya, pendidikan di Indonesia hendaknya menekankan kepada peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman saat ini. Yang ketiga, pendidikan di sekolah hendaknya mengutamakan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, atau dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, sehingga pendidik di Indonesia hendaknya tidak hanya menuntun peserta didik hebat secara intelektual, tetapi juga baik secara emosional. Pendidikan harus tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban, kesopanan, dan ilmu estetika yang nantinya akan melahirkan peserta didik yang memiliki kesadaran dalam berperilaku yang baik. Yang keempat, pendidikan di sekolah hendaknya menghamba pada sang anak. Menghamba pada sang anak dapat diartikan sebagai memandang peserta didik dengan rasa hormat. Hendaknya kita sebagai seorang pendidik di sekolah mampu menerapkan pendidikan yang menghamba pada sang anak dengan proses pembelajaran yang memanusiakan manusia, yang memerdekakan peserta didik tanpa paksaan dan tekanan, kebebasan dalam memilih sumber belajar, cara belajar, namun tetap memperhatikan budi pekerti. Lewat semboyan dan dasar-dasar pemikirannya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita sebagai seorang guru harus mampu untuk menjadi guru dan dapat digugu dan ditiru, yang menginspirasi dan memotivasi, harus mampu menjadi penuntun dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat peserta didik, harus mampu menerapkan pendidikan yang berhamba pada sang anak agar terlahir peserta didik dengan kecerdasan intelektual dan budi pekerti yang baik. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.